Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini baru kita berapa hari lalu ya sih nongkrong-nongkrong di Solo ya. Sekarang kita udah jumpa lagi lewat Zoom ya. Ya, seperti tadi Faiz sampaikan, saya akan bahas tentang anomali umat Islam dan budaya populer. Ini dari tinjauan kritik kebudayaan. Oh ya, sebelum bicara lebih jauh, saya nanti akan buka bersama dengan Ustadz Adian dan sesepuh-sesepuh Dewan Dakwah Jogja. Saya diundang ke sana. Entah ada apa yang ingin dibicarakan, katanya saya perlu ke sana. Ya, jadi nanti saya mohon pamit jam-jam 5-an lewat gitu ya. Tapi sini hujan sih, saya nanti itu fleksibel lah. Tapi mungkin ya paling lama jam-jam 5 lewat 5 atau lewat 10 gitu. Supaya saya ada waktu untuk berangkat ke lokasi. Nah, baik, lanjut Faiz. Nah, ini mari kita bayangkan ya. Ini saya mau mantik dari sesuatu yang nampak dekat dengan keseharian kita. Foto pertama adalah pengumuman apa itu? Pengumuman ngasih Hafiz Quran RCTI. Ya, tata cahaya yang yang menegangkan ya, terus sorot-sorot lampu yang sorot-sorot kamera yang juga mengaduk-aduk emosi, terus narasi si siapa MC-nya ini yang mengaduk-aduk emosi ya. Jadi seakan-akan menjadi hafiz Quran ya adalah suatu kompetisi ya, di apa yang disaksikan masyarakat Indonesia secara umum, dan tidak ada bedanya dengan Indonesian Idol atau AVI ya, karena proses ini adalah kompetisi dan persaingan itu yang tersisih akan selalu ada di tiap episodenya. Apalagi kalau di Hafiz Quran juga nanti ada formula seperti sentimen keluarga ya, kisah-kisah keluarga yang mengharukan dan sebagainya. Itu sama seperti The Academy atau acara-acara dangdut Indosiar lah. Ya, kompetisi-kompetisi Indosiar itu. Nah, tapi ini nyata, ini ada terus tiap tahun gitu ya. Hafiz Quran berlangsung dengan rumus-rumusan yang seperti itu gitu ya. Dan mungkin tidak semenegangkan MTQ, acara-acara musabat tilawatil Quran ya, lomba-lomba hafalan Quran atau ya tadi tilawah Quran tingkat-tingkat dari tingkat pesantren antar kampung sampai nasional itu sudah banyak berlangsung gitu sebelum ada Hafiz Quran ini. Tapi proses-proses penjuriannya, proses penyisihannya dan sampai grand finalnya itu sepertinya gak ada tuh ya yang pakai rumusan-rumusan ala Indonesian Idol gitu ya. Ada dramanya, ada potreting gitu kan, ada tata cahayanya, tata lampunya yang menegangkan. Nah, kayaknya hanya baru ada di Hafiz Quran ini gitu. Nah, selanjutnya ini ada publikasi judulnya Ngejapri Allah biar doa cepat di-read Allah. Nah, jadi Allah itu membaca doa kita, bukan mendengar atau bukan bukan mendengar atau bukan mengetahui. Jadi di-read. Jadi kalau centang 2 biru itu baru di-read tuh. Gitu kan. Itu Ngejapri Allah. Dan itu ngejapri, jadi ada akun tertentu yang kita hubungi, itu akun Allah kita japri, kan gitu. Japri, kayak saya ngejapri Faiz tadi nih, gini gitu. Ini slide-nya Nah, itu kan saya ngejapri Faiz supaya di-read sama Faiz. Kalau saya dibilangin di grup mungkin nggak cepet di-read nih. Jadi saya japri aja. Nah, ini kata satu Ustadz Gaul ini pengajiannya mengambil tema ngejapri Allah. Kenapa nggak di feed call aja sekalian ya kan? Video call kan bisa ngelihat langsung. Nah, ini saya juga nggak tahu nih, saya perlu tanya ke Ustadz ini. Kenapa kita nggak feed call aja sama Allah? Gitu. Nah, tapi ya ini juga aneh gitu ya. Ini juga aneh ya, tampak sekali ingin gaul, ingin tetap kontekstual dengan gaya berbahasa anak zaman sekarang, tapi ya berlebihan gitu. Dan malah norak jadinya ya kan. Kenapa norak ya karena anak gaul sekalipun kayaknya nggak bakalan sebanal itu ketika berbicara hubungan dirinya dengan Allah gitu. Dia pasti punya kosakata yang sangat terbatas, tidak
kayak para sufi, para mutakalim dalam menjelaskan relasi makhluk dan kholik, tetapi kayaknya saya rasa-rasa tidak akan sampai keluar kata-kata ngejabri Allah, karena orang awam pun tahu ya relasi manusia dengan sesama manusia, manusia dengan Allah itu jelas beda. Gitu. Nah, yang ketiga nih, ada buku 25 rahasia bisnis laris manis ala Rasulullah. Nah, rahasia nih. Rahasia itu apa sih? Rahasia itu kan sesuatu yang disembunyikan ya, dan baru terbongkar di kemudian hari melalui cara-cara tertentu. Nah, sekarang apakah Rasulullah itu sedang merahasiakan sesuatu pada kita, apalagi dalam urusan bisnis? Ya, para sahabat Nabi itu kan mencatat ya hadis ya, dan menjaga betul-betul menghafal hadis, menjaganya betul-betul agar tidak tercampur dengan Quran dan sebagainya, dan seluruh ucapan ya, tindakan, bahkan sikap diam Nabi terhadap suatu perkara itu juga benar-benar dicatat. Nah, sekarang jadi ada nggak yang rahasia dari Rasulullah itu? Ada juga, saya kalau ketik buku rahasia Rasulullah itu, ketik kata kunci di Google buku rahasia Rasulullah, itu muncul rahasia sehat Rasulullah, rahasia bisnis ini kan rahasia bisnis Rasulullah dan sebagainya. Jadi ya seperti sesuatu yang lama dirahasiakan oleh seorang pengusaha namanya Bill Gates, dan dia baru menyampaikannya beberapa puluh tahun kemudian lewat minar gitu. Apakah itu yang bukan oleh seorang Rasulullah? Seorang utusan Allah, manusia paling suci, paling tinggi, paling mulia. Nah, itu yang. Nah, yang keempat ini nasyid ya, ini nasyid yang kelompok nasyid yang lagi tren lah di masanya ya. Tapi dari gayanya, dari wajahnya, dari lirik-lirik lagunya, kita akan kesulitan mengklasifikasinya ya. Apakah ini boy band atau musik pop atau nasyid yang religius? Ya, karena juga ada lagu-lagu dimensi-dimensi romansa yang dieksplorasi di sana, walaupun diubah ininya, konteksnya yang kalau romansa musik pop itu ya konteksnya relasi pasangan yang berpacaran, kalau ini relasi pasangan yang mau menikah. Tapi hal-hal seperti itu, lirik-lirik itu makin kesini makin laris gitu ya, di kalangan nasyid-nasyid yang begitu. Dan ya mungkin itu bagian dari simbol kekerenan baru gitu. Nah, pertanyaannya di mana posisi umat Islam ini dalam rentang budaya populer yang memang tak bisa terhindarkan itu. Karena ini semua nih dengan media yang makin beragam juga gitu ya. Kalau paling klasik nih medianya media buku ya, tapi ada juga media musik, ada media audiovisual, CTI, tayangan di televisi. Ada juga tayangan yang Japri ini tayangan di YouTube atau di mana gitu ya, kajian Instagram, publikasinya. Nah, itu terhindarkan. Di mana posisi kita di tengah ini semua gitu. Ini yang perlu direfleksikan, karena bagi saya ini tidak baik-baik saja gitu. Ada hal-hal yang banyak kita korbankan, banyak kita tinggalkan dari kebudayaan kita sendiri ya, ketika kita masuk dan mengasimilasikan diri. Asimilasi itu adalah menggabungkan dua entitas menjadi entitas yang baru yang akhirnya jadi sama sekali lain gitu. Nah, ini menurut saya harus kita refleksikan bersama. Lanjut, Faiz. Tapi sebenarnya apa itu budaya? Sebenarnya sudah kita bahas ya, cipta karya karsa manusia. Yang terpenting adalah sistem penandaan. Ya. Cara memilih pakaian, cara memilih, kalau tadi video itu cara memilih sudut pandang, menangkap angle kamera, memilih narasi, membangun narasi gitu ya, membangun narasi seorang Hafiz cilik yang sedih atau yang beruntung dan sebagainya disampaikan, dinarasikan. Terus juga tadi cara memilih lirik lagu, cara memilih judul kajian. Nah, itu kan tanda dan makna gitu. Ya, pakaiannya apakah harus gaul, berarti gaul itu apa definisi gaul? Apa citra gaul kalau diekspresikan berpakaian? Oh, maka berpakaianlah seperti yang tadi gitu kan, atau seperti cara-cara yang lain. Nah, itu kan tanda dan makna yang kita tadi, yang sistemnya itu kita kembangkan gitu, kita produksi dan kembangkan, kita anggap sebagai pembawa pesan. Nah, jadi itu budaya itu di situ ya. Dan itu mencakup seluruhan cipta karya dan karsa manusia.
teknologi, politik, ekonomi, sains dan sebagainya itu semua adalah produk kebudayaan. Jadi bukan sekadar seni-seni rupa, tari, seni pertunjukan, tetapi segala bentuk keterlibatan manusia dengan alam sekitarnya. Oke, lanjut, Faiz. Nah, sekarang ada tren ya di dalam kajian keilmuan kontemporer yang disebut cultural studies atau kajian budaya. Waduh, suara saya putus-putus nggak, Faiz? Di saya kedengeran aman, Mas. Di saya aman. Oh, jelas ya, aman ya. Oke. Saya lanjutkan ya. Saya matikan kamera deh biar kayak ini. Nah, sekarang kalau bicara kajian budaya itu cultural studies. Ya, jadi dia bukan sekadar kajian tentang budaya, tapi dia apa namanya? Tapi dia nomenklatur baru gitu ya, yang digabungkan antara cultural dan studies. Jadi kajian interdisipliner, multi atau inter atau cross disipliner atas fenomena kebudayaan kontemporer ya, sejak produksi sampai dilaksanakan dijalankan sehari-hari dalam kaitannya dengan kekuasaan. Nah, ada dimensi kekuasaan yang menjadi ciri khas perhatian dari kajian budaya kontemporer ini. Gitu. Jadi kajian budaya ini bukan sekedar antropologi budaya atau sosiologi budaya atau sejarah kebudayaan tertentu ya dan sebagainya yang memang bisa kita peroleh di dalam kajian-kajian ilmu sosial humaniora lain, tapi kajian budaya ini kalau disebut sebagai satu frase ya atau dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas lagi cultural studies ya, maka dia adalah kajian budaya kontemporer, pendekatan interdisipliner, perhatiannya pada kekuasaan. Nah, ini menurut saya bisa ya satu-satunya pintu masuk gitu ya, bukan satu-satunya pintu masuk untuk memahami budaya populer hari ini. Oke, lanjut. Nah, kajian budaya menurut ada Stuart Hall, ini sarjana di Inggris yang memang merintis dan menekuni bidang ini. Kata beliau, bangunan teoritis para pemikir mengenai produksi pengetahuan sebagai praktik politik. Ya, jadi ada sesuatu yang disengaja, produk kebudayaan dan pengetahuan yang dibuat untuk kekuasaan, kepentingan kekuasaan tertentu, sehingga fenomenanya tidak pernah netral atau objektif, melainkan soal posisionalitas, soal siapa yang mengambil posisi di mana, dari mana, kepada siapa, dan untuk tujuan apa saja seseorang atau kelompok itu berbicara, menyatakan pendapatnya. Nah, elemen definitif dari kajian budaya itu interdisipliner tadi ya, terus kemudian mereka mengkaji himpunan praktik lembaga dan sistem klasifikasi yang tertanam di dalam nilai kepercayaan, kompetensi, rutinitas ya, bahkan praktis sehari-hari yang semua yang membentuk perilaku masyarakat. Jadi tadi masyarakat bicara hal-hal yang sifatnya membicarakan hal-hal yang tinggi dengan cara-cara yang rendahan gitu, dengan bahasa yang rendahan. Nah, itu kalau satu dua kejadian ya itu mungkin masih peristiwa unik, tapi kalau dia menjadi hidup di tengah masyarakat, menjadi cara berpikir kita, menjadi cara berbahasa kita bersama gitu ya. Tadi ya, ketika bicara Allah, ngejapri Allah gitu. Ketika bicara apalagi ya, itu dampaknya banyak tuh kemana-mana tuh, pengajian gaul itu. Nah, ini berarti ada fenomena yang membentuk perilaku kita sehari-hari nih. Apa yang terjadi di sini? Yang penting untuk disoroti. Nah, bentuk kekuasaan ini kajian budaya mengkaji bentuk kekuasaan yang dieksplorasi. Ada hubungan kelas, gender, ras, kolonialisme. Nah, ini nggak relevan lah dengan pembahasan kita. Oke, lanjut. Yes. Nah, ini dasar-dasar metodologisnya kajian budaya ya, secara filosofis dia ngambil marxisme, ngambil semiotika, ngambil psikoanalisis. Ini setidaknya dari yang saya pelajari di tempat saya kuliah ya, Universitas Sanata Dharma. Landasan filosofisnya ini, landasan metodologisnya juga macam-macam, pengembangan teoritisnya juga ini panjang lah. Nanti teman-teman bisa baca sendiri, terus langsung googling aja setiap hatinya kalau mau tahu apa dasar-dasar metodologis kajian budaya atau cultural studies secara lebih umum. Nah, tapi ini kita lewatkan saja dulu. Lanjut, Faiz. Karena perhatian kita adalah pada budaya populer. Nah, ini dia nih. Terus apa itu budaya populer? Apa definisinya? Nah, salah satu buku terbaru yang sangat dianjurkan oleh dosen-dosen saya yang mendalam ini, itu adalah buku Dustin Kidd.
Itu 2014 kalau nggak salah tahunnya. Ya, Daskin Kidd bilang budaya populer adalah seperangkat praktik kepercayaan, ya praktik artinya perilaku, tindakan gitu ya, kepercayaan dan atau cara berpikir, cara meyakini dan objek. Ya, objek itu artinya hasilnya gitu ya, yang mewujudkan makna paling luas dari suatu sistem sosial yang merupakan milik bersama. Nah, ada sistem sosial dulu. Jadi tidak ada lebih tinggi atau lebih unggul dalam satu budaya populer karena orientasi utamanya adalah sistem sosial dan kepemilikan bersama. Siapapun bisa melakukan hal tersebut tanpa otoritas tertentu, tanpa kualifikasi tertentu, asalkan punya apa ya, punya modalnya atau punya keterampilannya dan sebagainya. Ya, kayak tadi tuh bikin acara kompetisi apapun itu gitu ya, mau kompetisi Hafiz Quran, mau kompetisi Indonesian Idol, mau kompetisi MasterChef, rumusnya itu sama gitu kan. Rumusnya ya ada penyaringan, nanti ada drama-dramanya biar seru, biar ratingnya tinggi gitu kan. Terus nanti eh, ada babak babak menegangkannya gitu kan. Ketika eliminasi itu terjadi, terus ketika yang dieliminasi sudah diumumkan, oh biasanya ada adegan sedih, berpelukan dan seterusnya. Itu rumus-rumus yang sangat membosankan gitu ya. Dan kenapa Islam diperlakukan seperti itu saya juga heran. Oke, lanjut. Nah, ini budaya populer itu kira-kira definisi singkatnya. Nah, sekarang dimensi-dimensinya. Lanjut, Faiz. Nah, ini budaya populer. Dia mencakup objek media, hiburan, ya media tuh ya seluruhnya ya. Sekarang apalagi makin canggih kan audiovisual ini. Maaf maksudnya media sosial, TikTok, apalagi yang TikTok yang lagi ngetren itulah saya nggak ikutin sama sekali. Saya nggak lagi matikan medsos sama sekali, jadi benar-benar nggak tahu apa yang terjadi di luar. Nah, tapi ya budaya populer tadi mencakup itu, ya. Ada objeknya, jadi ada objek media, jadi bukan media sebagai perantara. Ya, jadi kalau media sebagai perantara, ya Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, atau bahkan ini Zoom gitu. Nah, itu dia belum menjadi budaya populer tuh. Dia masih ya media aja. Nah, media nanti isinya apa? Nah, isinya baru tuh. Isinya adalah satu kebudayaan tertentu yang apa? Yang diperantarai oleh media tersebut. Nah, budaya populer tadi mencakup objek tadi media tuh, hiburan dan waktu luang, mode dan tren, dan konvensi linguistik. Nah, ini konvensi linguistik, kebiasaan-kebiasaan, kesepakatan-kesepakatan berbahasa, gitu kan. Ya, bahkan publikasi-publikasi pengajian Islam gitu. Saya misalnya publikasi di Jogja atau kajian-kajian Islam pemuda di Semarang atau di daerah-daerah lain yang non Jakarta. Nah, ini kan tampak untuk semakin tetap keren maksudnya untuk tetap keren, tampak menggunakan bahasa-bahasa Jakarta gitu kan, Jakarta Selatan. Guys, you guys dateng guys, kayak gitu. Jangan lupa guys, nongki lah guys, apalah gitu kan. Nah, ini kan konvensi bahasa tertentu yang akhirnya apa ya, yang menjadi sandera keren tertentu gitu, bahwa menjadi anak muda yang gaul dan keren itu adalah dengan rujukan-rujukan tertentu. Terus ada mode dan tren juga, mode dan tren ya inilah budaya populer, banyak kan pengkaji-pengkaji fashion Islam yang orientasinya kalau kita simak obrolan-obrolannya cuma orientasi bicarakan profit, bicarakan peluang pasar dan seterusnya gitulah ya. Nah, jadi orang Islam cuma dipandang sebagai angka-angka statistik pasar aja gitu. Ya, makanya lahirlah ada sepatu syar'i gitu kan, ada hijab syar'i, hijab itu ya udah syar'i gitu kan. Kalau pandangan fikih kita beda-beda itu khilafiyah lah, tapi namanya orang berhijab itu ya udah syar'i. Kan aneh betul ada istilah hijab syar'i juga. Yang begitu-begitu kan tadi ya ada mode dan tren baru gitu. Nah, tapi kemudian kalau dalam kajian sih dikaitkan dengan dua hal, ada yang budaya massa, ada yang budaya rakyat. Nah, itu yang tadi tuh contoh-contoh yang tadi saya sebutkan sejak awal tuh. Produk-produk budaya populer yang berkaitan dengan produksi kapitalisme karena ada perputaran modal di sana, dan juga sasaran budayanya yaitu adalah kelas menengah atas yang mampu
yang mampu terlibat dalam proses konsumsi tersebut gitu. Jadi diputar terus ya kan, tim kreatif bikin event apa lagi nih ya, pokoknya pasar umat Islam apalagi harus kita puaskan terus menerus gitu kan, bikin event ini bikin event itu, sadar gak sadar walaupun niatnya mungkin tulus gitu ya buat dakwah gitu, tapi karena logikanya ilmu-ilmu manajemen, ilmu marketing yang mereka pelajari di kampus atau secara otodidak itu ya sekular gitu kan, budaya populer yang mereka jadikan tolok ukur atau benchmark itu ya juga yang sekular, akhirnya kebawa gitu ya kan. IO saya sering tuh dengar teman-teman IO Islam itu kalau lagi uangnya habis bikin aja seminar pranikah, nanti modal lagi tuh, terkumpul lagi tuh uang kas tuh. Seminar pranikah bla 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 gitu, yang ya tapi yang seru-seru, bukan seminar pranikah bener-bener dalam artian pendidikan menuju pernikahan gitu, yang cuma memainkan dimensi-dimensi romansa aja gitu kan. Makanya banyak selebgram baru nikah, terus udah jadi pembicara seminar pranikah gitu kan. Yang dimainkan sisi romansanya aja, tapi itu laris betul. Harusnya kan yang menjadi pembicara pranikah gitu ya simbah-simbah kita gitu kan, yang hidupnya langgeng, harmonis ya kan, samawa sampai tua, baru dia menyampaikan ke kita yang muda ya kan. Nah, ini yang baru nikah terus ada juga yang cerai itu berapa tahun udah cerai, padahal dia waktu baru nikah itu mengeksploitasi dimensi-dimensi romansa itu, dapat uang dari situ. Tapi ya begitulah, nggak jelas kan. Nah, ada juga asosiasi budaya populer dengan budaya rakyat yang berfokus pada subkultur, ya seperti budaya pemuda atau budaya etnis. Ini maksudnya budaya pemuda bukan budaya anak muda ya, tapi kalau di istilah-istilah dalam kajian barat itu youth culture itu ya maksudnya budaya-budaya anak muda yang yang alternatif gitu, yang indie, independen gitu. Nah, ini biasanya malah menyasar kelompok menengah, kelas menengah ke bawah. Kenapa? Ya karena tadi budaya rakyat kayak dangdutan, kayak kayak kalau di Jawa ini, saya nggak begitu banyak paham ya, tapi ya kayak ngaliwet gitu. Kalau orang Sunda tuh, kami di Bogor itu dulu kalau nongkrong-nongkrong sering sambil ngaliwet ya, makan nasi liwet, bikin nasi liwet sambil makan bareng-bareng sambil melakukan sesuatu lah di malam hari. Itu budaya-budaya yang memang sehari-hari dan dia turut menjauh dari kekuasaan justru, karena dia memang suatu yang hidup di masyarakat, alami, perlahan-lahan dia hidup secara alami di masyarakat. Nah, itu dua ekspresi dari budaya populer gitu. Nah, oke, lanjut, Faiz. Nah, ini sekarang kita bicara dalam Islam, ada kritik kebudayaan yang saya ini upaya saya mengembangkan kebudayaan Islam, kira-kira gitulah ya, dari buku Syed Laki Palatos. Ini panjang penjelasannya, tetapi kalau bicara Islam dan kebudayaan, ya Islam dalam makna din itu yang di butir paling bawah itu, lebih khusus lagi Islam itu adalah ibunda kebudayaan. Islam itu harusnya senantiasa melahirkan kebudayaan secara aktif gitu, dan dia itu mempengaruhi seluruh hasil kebudayaan ya yang sudah ada nih, hasil kebudayaan yang sudah ada nih, dia harus dipengaruhi oleh Islam, baik bersifat benda ataupun tidak bersifat benda. Makanya nanti hasilnya adalah Islamisasi. Tetapi, nah ini ada tetapinya nih. Islamisasi itu tidak bisa dipahami sekadar menghadirkan simbol-simbol Islam ya kan semeriah mungkin di dalam produk-produk budaya yang sudah ada gitu. Karena Islam bukan sekadar simbol gitu kan. Tapi Islam juga worldview, cara berpikir, cara memandang realitas, cara memandang kebenaran dan hakikat, cara memaknai sesuatu dengan benar dan beradab. Ya kan? Makanya tadi Islamisasi, misalnya kalau kita sebut Islamisasi kebudayaan, kita harus paham dulu Islamisasi itu apa. Pertama, pembebasan manusia dari tradisi kuasa sakti, magi, mitologi, animisme, ya, yang bersifat lokal, kebangsaan, kebudayaan yang bertentangan dengan Islam. Oh, itu oke lah ya, artinya budaya-budaya lama yang kan sering tuh kita diskusikan kan, kesesuaian Islam dengan kebudayaan Jawa gitu. Nah, itu pasti orang akan bersepakat kalau budaya-budaya kliniknya itu dihilangkan. Walaupun nanti penerimaannya, pengembangannya itu orang bisa khilafiyah tuh. Ada yang sangat keras ya wayang haram, tapi ada yang sangat
sangat lembut ya, wayang diterima. Nah, jadi itu kan khilafiyah di situ. Tapi yang disepakati kan pasti tadi tuh bahwa kemusyrikannya ya harus dihilangkan. Tahayul bitakhurafat itu harus dihilangkan gitulah kalau bahasa Muhammadiyah. Walaupun nanti ada perbedaan bagian mana yang masih bisa diambil dan dikembangkan. Terus ada kungkungan sekular terhadap akal dan bahasa manusia. Nah ini nih, ingat nih, kungkungan sekular. Ya, kungkungan sekular itu tadi bukan sekadar sekularisasi dalam urusan politik gitu kan. Sekularisasi politik berarti harus partai Islam. Bukan sekedar itu, tapi ada sekularisasi yang lebih dalam lagi sebagai cara berpikir filosofis ya, yang itu melibatkan banyak aspek, banyak nilai, banyak pengetahuan, dan itu tanpa sadar kita pelajari perlahan-lahan. Ya, seperti tadi tuh manajemen artis sekarang ada Ustadz Ridwan Hamidi, pembimbing kami di Bentala ini, Yayasan Bentala, pernah suatu ketika bercerita ya bahwa kori-kori muda itu yang beliau nggak sebut namanya, tapi yang tentu yang terkenal di media sosial dan mungkin di televisi juga, yaitu kalau bicara ngobrol sesama mereka sudah nggak ada lagi pembicaraan tentang ilmu, yang dibicarakan ya cuma manajemen, jadwal tampil, tarif tampil dan sebagainya. Jadi nggak ada bedanya dengan selebritas gitu. Nah ini kan ada suatu proses manajemen dan juga pemasaran isu yang benar-benar sekular ya terhadap persoalan dakwah, terhadap persoalan keumatan, yang entah sadari atau tidak gitu loh. Itu berlangsung di mana-mana gitu. Bahkan dalam kegiatan dakwah kita. Nah, jadi ini juga sekular. Jadi niatnya ingin Islami tapi sadar-sadar malah tersekularkan gitu dalam manajemen publikasi, dalam manajemen dalam marketing, ya kan, dalam segala hal malah sekular. Dan juga ada kuasa atau dorongan jasmaniah ya atas rohaniah kita. Jadi dorongan jasmaniah itu yang tadi tuh yang kesedapan yang sesaat, yang segera, dan itu tak memerlukan satu perenungan-perenungan yang mendalam gitu. Poin 3 ini memang bisa difahami secara luas ya. Ada juga yang paling utama dorongan syahwat gitu ya. Tapi yang dalam bentuk sederhananya ya tadi kesedapan sesaat dan segera ya, ketika dakwah, ketika menyampaikan Islam, ketika menghadirkan Islam secara audiovisual, itu yang sesaat dan segera, yang gampang gitu, nggak perlu mikir, nggak perlu renungan, ya kan? Ya, akhirnya itu tadi tuh akhirnya yang dibahas ketika bicara pernikahan, dari persoalan pernikahan yang begitu kompleks, ya kan, bagaimana kekerasan itu harus dihentikan juga dalam pernikahan, bagaimana keadilan kebahagiaan suami istri juga harus dibicarakan pada pernikahan, itu direduksi menjadi sekadar persoalan romansa aja gitu lah ya, yang dicie-ciein tuh enak gitu ya kan. Nah, itu yang kalau jomblo nanti dicie-ciein itu kan. Nanti kalau udah nikah nanti dipanas-panasin jadi poligami, itu kan aduh, bagi saya dangkal-dangkal betul gitu, tapi jadi kebiasaan gitu di kalangan umat kita. Nah, hal seperti itu ngejapri Allah. Jadi para ulama dulu ya itu berhati-hati betul kan menjelaskan relasi kholik dan makhluk gitu ya, sampai lahir ilmu kalam, banyak perdebatan di situ. Tapi sekarang relasinya disederhanakan aja menjadi tadi ngejapri Allah. Atau ada juga ada tuh influencer yang terafiliasi dengan Hizbut Tahrir, saya lupa siapa namanya. Ya, dia bilang Rasulullah pernah iseng-iseng ngeprank nenek-nenek tua. Gitu. Tahu kan hadis yang ada nenek tua nanya nanti masuk surga apa enggak, terus Rasul bilang ya nenek nggak masuk, nggak ada di surga gitu. Wah, terus pas neneknya sedih, terus Rasul bilang kan, karena nenek nanti muda lagi, cantik lagi gitu. Terus neneknya jadi senang. Nah, kata si influencer itu saya lupa siapa namanya karena saya nggak terlalu peduli amat dengan dunia itu sebenarnya. Siapa? Sifrun ya, Sifrun. Itu Rasulullah iseng-iseng ngeprank. Jadi ada kata iseng-iseng, ada kata ngeprank, kan kurang ajar betul. Disangka itu Rasulullah itu kayak lagi ngonten kayak Atta Halilintar kali ya kan. Tapi yang antusias, yang menyambut, yang mengomentari positif terhadap postingan itu ya banyak gitu.
Nah ini kan bukan estetika, maksudnya kesedapan enak didengar aja, enak diucapkan aja, enak dipikirin sebentar sesegera mungkin saja, tapi nggak mendalam, baik konsekuensinya dipikirkan secara mendalam, atau tadi makna-maknanya dipikirkan secara mendalam, itu nggak pernah dipikirkan. Nah ini contoh budaya populer yang kacau gitu. Oke lanjut, Faiz. Nah ini kalau kita mau bicara ya, kalau mau kita sudah tadi ya, kalau dari awal teman-teman sepakat sama saya bahwa ada persoalan yang kacau. Nah terus gimana nih kita memahaminya? Nah ini dasarnya metodologisnya ini kalau saya coba rumuskan, pertama kita harus lihat realitas itu berderajat sesuai hierarki kewujudan. Ya ada hakikoh sebenarnya, ada waqi'iyah tadi peristiwa sehari-hari itu yang cepat, dinamis, berubah-ubah gitu ya, dan sebagainya. Nah kita harus bisa menilai peristiwa kita sehari-hari itu sesuai nggak sama hakikoh yang kita tuju gitu, hakikat dakwah, hakikat tauhid gitu kan. Kalau mau menyampaikan tauhid, menyampaikan berdakwah tentang tauhid, tentang Islam, tapi ternyata malah sadar atau tidak merendahkan martabat Islam, berarti ada masalah di situ. Ya itulah yang harus diperiksa. Berarti belum sampai pada hakikoh, pada hakikat dari apa yang kita mau bicarakan. Ya, dan hakikoh itu biasanya ya dimulai dari pertanyaan apa itu, pertanyaan apa hakikat, apa itu. Nah, seringkali kita sering males tuh diajak berpikir tentang apa itu dakwah, apa itu keadilan, apa itu misalnya, oh kita dakwah nih biar rame, apa itu hakikatnya biar rame, apa itu hakikatnya gaul, apa. Jadi pertanyaan-pertanyaan hakikat itu kan seringkali memusingkan gitu ya, mengganggu bahkan buat orang-orang yang sudah nyaman dengan hidup sehari-hari yang nggak dipikirkan, itu sangat mengganggu gitu. Orang hanya biasanya hanya bicara tentang ya selanjutnya what, when, why, when, how gitu kan, when dan how lah, kapan dan bagaimana. Tapi apa itu dan why dan mengapa itu seringkali pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu. Ya, itu. Kenapa? Mengapa harus begitu? Mengapa dakwahnya harus begitu? Mengapa pilihan katanya harus begitu? Nah itu pertanyaan hakiki, tapi seringkali diabaikan gitu, karena nggak terbiasa berpikir mendalam, nggak biasa berpikir refleksif, dan dan mengira semuanya baik-baik saja. Gitu. Nah jadi gitu ya. Nah jadi itu dasar metodologisnya ada ke bawahnya, bisa dibaca sendiri. Ya, kajian budaya hanya berada di ranah rasional empiris ya, bahwa pendekatan-pendekatan tadi, apalagi alat analisisnya gitu ya, pisau analisisnya yang tadi banyak sekali itu, landasan filosofisnya, landasan metodologisnya itu memang muncul dari pendekatan yang sekular gitu, tradisi yang sekular. Tapi dalam tradisi Islam hal tersebut memang karena kita jarang merefleksikan dan mengkritik diri atas kebudayaan kita sendiri, maka pendekatan-pendekatan seperti ini masih sangat jarang gitu. Tapi dasar metodologis ini yang saya coba pikirkan dan mungkin ke depan akan terus saya kembangkan gitu ya, dalam satu kritik kebudayaan, merefleksikan umat Islam itu akan terus saya bisa menjadi dasar gitu lah ya. Dan teman-teman kalau ada masukan atau ada diskusi gitu, kita bisa diskusikan nih sama-sama nih, sama-sama kritik kebudayaan dalam perspektif Islam. Oke lanjut, baik. Jam berapa ini? Sebentar, masih lama. Nah sekarang umat Islam ini menghadapi anomali itu kan kondisi taksa ya, kondisi ambiguitas gitu ya. Kenapa? Karena dua pengertian budaya populer itu ya kan, budaya massa dan subkultur di Indonesia itu disambut oleh subjek yang berbeda-beda tadi ya, kelas menengah ke atas menyambut budaya massa, kelas menengah ke bawah ya biasanya ikut-ikutan aja subkultur gitu kan. Subkultur itu bahasa ada jurnal Prisma itu pernah nyebut tahun 70-an nih, perdebatan tentang awal kajian teoritis tentang budaya populer ini dengan istilah ini subkultur, astagfirullah, budaya sanding ya. Budaya tanding, ada budaya tanding, counter culture, budaya tandingan gitu ya, yang setara, yang dikembangkan sengaja untuk melawan kapitalisme, untuk melawan budaya-budaya tadi tuh yang bourgeois dan juga yang populer. Tapi ada juga budaya sanding ya.
hanya jadi sandingan saja. Nah ini subculture tuh gitu, hanya jadi sandingan dari budaya yang dominan gitu. Ya kan kalau di sini misalnya ada istilah yang peyoratif, tapi menurut saya bisa menggambarkan itu. Saya nggak ngambil peyoratifnya, tapi fenomenanya aja. Misalnya jamet gitu. Alay-alay jamet gitu kan, rambutnya dikuning-kuningin apa. Itu kan sebenarnya budaya subkultur ya dari budaya budaya mengubah warna rambut dan juga tubuh yang lebih mahal gitu. Jadi ada hal-hal seperti itulah. Nah, jadi kelas menengah itu ya tadi definisinya ya biasanya mengacu pada pendapatan pengeluaran ekonomi sebagai acuan ya. Secara common sense kita sebut kelas menengah sebagai kelompok sosial yang tercukupi kebutuhan dasarnya. Bahkan sampai ukuran medsos, maaf, untuk ukuran kuota, kemampuan beli handphone, itu biasanya punya tuh. Mahasiswa muslim ini kan banyak yang mampu beli itu gitu. Datang kajian karena lihat publikasinya di Instagram. Artinya kan itu kelas menengah tuh. Walaupun ya paketnya masih yang paling murah, cari wifi-an kalau bisa, itu beragam lah. Tapi rata-rata ya begitu. Ada kebutuhan dasar ya dalam hal ini mungkin internet ya juga jadi kebutuhan dasar, ya artinya dia masuk ke dalam definisi kelas menengah. Ini ada Orde Baru. Nah, ada istilah kelas menengah muslim. Ini paragraf terakhir ya di masa-masa Orde Baru nih, ekonomi tumbuh secara kapitalis. Mengacu pada kalangan santri yang belajar pesantren maupun mereka yang berkomitmen pada Islam, ketika mengalami mobilitas vertikal, artinya mulai kerja, mulai bisa kuliah, ya kan orang tuanya bisa kuliah tapi anaknya bisa kuliah gitu kan. Terus orang tuanya cuma bisa kerja di sektor informal, anaknya kerja di sektor formal, pengajian kota mulai tumbuh dan seterusnya lah ya. Pengajian kampus mulai tumbuh. Nah, ini kan artinya ada tren kelas menengah muslim gitu kalau bahasanya para pengkaji sosial Islam. Oke, lanjut. Nah, terus apa dampaknya? Terus anomali apa yang sebenarnya terjadi? Nah inilah mana? Lanjut, Faiz. Islamisasi budaya populer ya. Iya, ini kan anomali umat Islam dan budaya populer nih. Terus, nah itu. Ya. Oke. Nah, dalam upaya menjaga kesalehan pribadi atau kelompok ya kelas menengah muslim tadi itu yang di awal-awal tadi di kampus mulai tumbuh, di ruang-ruang kantor perkantoran kota mulai tumbuh, itu kerap kali ya mengidentifikasi musuh yang mengancam kesalahan itu dengan istilah Gozul Fikr ya kan, food, fashion, fun, and film. Nah, itu adalah sebenarnya produk budaya populer. Tetapi ketika mau memberikan memberikan perlawanan baliknya, ya salurannya biasanya gak jauh-jauh dari produk-produk ini juga nih, ya food, bikin makanan Islami, atau fashion pakaian Islami gitu kan, fun hal-hal yang nasyid, yang gaul-gaul gitu lah yang tampak Islami, atau film walaupun modalnya besar film tapi udah adalah beberapa yang diproduksi ya walaupun secara estetika masih jauh dengan film-film yang sekular gitu. Nah, reformasi mengubah ke struktur kesempatan politik ya, kita mulai berani mengekspresikan keislaman kita, terus upaya membuat dakwah Islam tampak relevan dengan budaya populer yang sejak lama menjadi konsumsi kelas menengah, itu menghasilkan satu tegangan. Kalau saya baca menghasilkan satu kondisi antara memengaruhi atau dipengaruhi. Ya, memengaruhi budaya populer yang dominan ini, ya kan. Misalnya di mall. Dulu itu saya kalau sekeluarga ke mall sama keluarga tahun-tahun 2000-an, sebelum 2000-an itu yang jilbaban kayaknya ibu saya doang gitu. Tapi sekarang ya kalau ke mall banyak yang jilbaban. Toko jilbabnya juga ada di mall gitu kan. Poster-posternya selebritas jilbaban. Artinya semakin meningkat gitu. Nah, sekarang upaya mempengaruhi atau dipengaruhi, siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih mempengaruhi lah gitu. Nah, upaya penerimaan budaya populer ini bagi saya masih dalam kerangka etis ya. Terutama dalam timbangan fikih muamalah. Fikih muamalahnya mungkin ya nggak boleh ada yang haram, akhirnya benar-benar usaha-usaha yang halal itu kan. Nah, itu kerangka etis. Tapi etis itu pun ya tadi hanya sebatas itu, bukan etis dalam pembicaraan yang lebih dalam lagi, filsafat etika Islam. Ya, kayak tadi masuk misalnya perbuatan apakah
berbicara ngejapri Allah itu secara bahasa itu etis atau tidak gitu. Nah, itu kan belum sampai ke pembicaraan seperti itu gitu. Atau tadi memperlakukan perlombaan hafiz Quran. Kalau perlombaannya boleh, itu Gus Baha bilang ya boleh lah, maksudnya sekadar untuk memotivasi. Tapi diperlakukan dengan cara rumus-rumus Indonesian Idol di televisi supaya menaikkan rating, mengundang sponsor dan sebagainya, itu etis apa enggak gitu. Maksudnya etis itu dalam artian tadi filsafat etika Islam dikaji secara mendalam dia layak atau tidak. Ya, kalau secara fikih mungkin nggak ada hal-hal syar'i yang dilanggar tuh. Maksudnya hal-hal yang muamalah yang dilanggar. Tapi secara pendalaman lagi, secara filosofis lagi dipikirkan tuh secara kultural dia bermasalah atau tidak. Nah ini kita kayaknya belum sampai ke sana gitu, belum banyak yang bicara hal ini. Bahkan ya lebih banyak yang memaklumi gitu ya dan merayakan karena itu tidak masalah. Apalagi orang-orang yang dapat keuntungan ekonomis dari hal itu, ya justru biasanya banyak yang dukung gitu. Saya sering menggugat hal-hal seperti ini ke teman-teman saya yang mendapat keuntungan ekonomis dari peristiwa-peristiwa seperti ini. Saya udah kasih argumen, ya biasanya tanggapan baliknya adalah marah atau ya tersinggung, tapi tidak dengan argumen. Nah itu. Atau bahkan juga hanya etiket saja yang bersifat luaran. Jadi secara luaran, secara simbolik, secara luarannya, zahirnya itu sangat Islami, secara etiket. Ya, tapi dalamnya itu ternyata masih berlangsung logika budaya populer yang banal atau yang tadi berkaitan dengan kekuasaan ekonomi yang lebih besar lagi yang sangat kapitalistis. Nah ini perlu kita pelajari, perlu kita refleksikan bersama. Oke lanjut, Faiz. Nah, ini kalau saya buat poin-poin persoalan yang harus dicermati ya untuk kita mengkritik diri, melakukan kritik diri. Karena gini ya, bagi saya kritik diri itu penting. Kan umat Islam seringkali dikaji secara kritis oleh orang-orang sekular nih, ya dengan worldview mereka yang juga sekular. Terus biasanya marah ya kan, wow, ini orang sekular tuh anti Islam dan seterusnya. Padahal data poin-poin itu ternyata ada baiknya juga, ada benarnya juga. Tapi karena kita sudah tertutupi oleh emosi, oleh orang yang mengkritik, apalagi orang sekular gitu ya, orang liberal, akhirnya kita nggak suka dengan segala bentuk kritikan seperti itu. Padahal kritik seperti itu ya kalau ada yang benar di antara itu ya berarti dia bagus untuk meningkatkan mutu kita sendiri kan gitu kan. Ya kan seneng tuh kalau orang disampaikan persoalannya untuk diperbaiki, ya kan? Itu harus kan seneng. Tapi itu tadi, karena kalau budaya anti kritik dan juga selalu memandang diri sempurna, ideal, karena membawa nama Islam di situ, itu artinya ada masalah di situ. Ini bagi saya nggak sehat, umat yang nggak sehat kalau kita tidak melakukan kritik diri yang baik gitu ya. Nah ini bagi saya hal-hal yang harus dicermati nih. Pertama, logika modernitas dan pasca modernitas ya pada produsen budaya populer dunia Islam itu mengarahkan dan merawat konsumen pada penikmatan hal-hal yang dangkal dan sangat indrawi. Jadi konsumen ini dianggap orang-orang ini, umat ini dianggap sebagai pasar. Jadi umat sama dengan pasar. Makanya pembacaan tentang persoalan umat apapun, misalnya tentang anak muda, itu sadar atau tidak, itu nggak jauh-jauh dari rumusan-rumusan pasar. Misalnya anak muda nih, kan Faiz ini anak muda nih, saya juga anak muda sih ya, teman-temannya Faiz juga anak muda. Nah Faiz ini anak muda, terus apakah dia harus saya baca dengan cara pasar membaca anak muda? Anak muda itu nggak mau yang berat-berat, maka kasih yang gampang-gampang. Anak muda itu mau yang trendy-trendy atau yang apalah yang visualnya gaul-gaul, maka saya kasih Faiz yang gitu-gitu. Atau saya pandang Faiz sebagai insan, sebagai hamba Allah, sebagai makhluk yang berpikir, sebagai anak muda yang bahkan dapat rezeki buat bisa kuliah gitu ya, artinya bisa mengakses ilmu pengetahuan, mengakses informasi, maka saya akan perlibatkan karena saya memandang Faiz dengan cara yang kedua tadi, saya akan beri dia yang lebih berbobot gitu. Saya akan beri dia yang lebih bermutu. Saya kasih dia bacaan yang berat gitu. Nah, itu artinya ada dua cara pandang yang berbeda gitu kan. Nah, sekarang saya anak muda itu katanya sukanya yang gampang-gampang, yang fun-fun. Itu oke lah untuk sebagai awalan, tapi kalau cara pembacaan kita hanyalah meminjam cara pembacaan yang pasarnya sekular itu, akhirnya kita nggak akan kemana-mana, malah akan terus mengikuti
arus pasar itu, ya kan? Arus pasar itu. Jadi malah jadi ke bawah gitu, bukan malah mengintervensi. Nah, jadi karena tadi konsumen pada penikmatan hal yang dangkal. Nanti ke depan sekarang ngejapri Allah, nanti ke depan entah seperti apa gitu kan. Ada juga kan si dai yang sama bilang Nabi Musa premannya para nabi. Itu apa maksudnya ya kan? Maksudnya preman beneran pun kalau bicara tentang nabi, saya punya teman-teman saya yang preman-preman nggak jelas itu kan. Maksudnya teman-teman yang ya nggak bisa akses pendidikan lebih tinggi, nggak bisa akses sumber ekonomi yang formal, akhirnya jadi tukang parkir, jadi apa. Ya kalau bicara nabi pasti hati-hati gitu. Ini kok kita bukan preman tapi nyebut nabi malah kita samakan dengan preman. Nah itu akan terus, saya nggak tahu 55 tahun lagi akan jadi apa, 10 tahun lagi akan ada tren apa lagi gitu kan. Kalau hal kayak gini nggak direm, nggak dikritik gitu secara tegas gitu kan. Nah terus ada lagi yang kedua, birokratisasi membuat profesionalisasi atas segala bidang, termasuk dalam dakwah, ya, di mana keruntuhan otoritas secara sadar atau tidak itu terjadi ya. Profesionalisasi dai baru kemarin sore baru belajar alif batab, pesantren kilat aja gitu kan. Tapi karena self brandingnya rajin atau rajin main isu-isu tertentu yang ada niche pasarnya gitu, pasar spesifiknya, isu parenting kah, isu politik, isu pemikiran, tapi dibicarakan dengan cara-cara yang populer, atau isu apalagi ya, isu kesehatan, padahal dia bukan orang kesehatan mental, kesehatan fisik itu. Jadinya malah kacau, malah jadi himpunan pseudoscience yang disampaikan, apalagi motivator gitu ya. Himpunan kata-kata tidak apa namanya, tidak yang berbunga-bunga, tapi hanya menyedapkan pikiran, tapi tidak serius bicara tentang jiwa manusia, persoalan manusia dalam apa yang mereka hadapi, itu tidak pernah tidak pernah disentuh ya. Karena motivator pengennya gitu, kalau persoalan manusia diatasi dalam sekali dua kali konseling, ya selesai, dia nggak laku lagi dong, ya kan. Hal seperti ini selalu ada. Tadi orientasi pada masyarakat, atau bahasa atas pernah punya istilah, orang modern itu selalu berorientasi pada pensosialisasian Islam, senantiasa mengasumsikan masyarakat sebagai pasar, dan sehingga produksi narasi dan identitas keislaman berlangsung untuk memenuhi tuntutan pasar yang banal itu. Jadi asalkan tetap Islami. Ya, jadi ya itu tadi lah, itu seperti yang saya bicarakan di awal. Ini keliru teman-teman. Ini bahaya kalau kita terapkan keislaman kita dengan cara seperti ini, ya. Karena orientasinya tadi pasar, orientasinya profit, jadi apapun yang menguntungkan, apapun yang disukai, ya kan, itu akan terus dijalankan. Walaupun itu sesuatu yang keliru, walaupun itu sesuatu yang tidak bergizi gitu, ya kan. Kalau makan permen, makan ciki, makan micin-micinan itu kan enak gitu kan, murah, enak, cepat dan seterusnya, tapi ya nggak akan bergizi gitu. Nah, jadi gitu ya. Kondisi ya ketika politik pun kondisi tidak konsisten dengan menentukan batas-batas bagi budaya populer. Ada kalanya dalam kalkulasi politis tertentu menerima budaya populer, menerapkan budaya populer sehebat-hebatnya itu dilakukan, tapi ketika kondisi yang lain tidak menguntungkan, maka budaya populer itu ditinggalkan, bahkan dianggap sebagai sesuatu yang salah, yang haram gitu. Ya, ada masa kayak begitu. Nah ini bagi saya, tapi pertimbangannya bukan murni fikih keilmuan atau pembacaan terhadap realitas, tapi persoalannya hanya persoalan kalkulasi politis. Nah ini juga masalah ini gitu. Karena masa ya pandangan terhadap hukum, terhadap kebudayaan bisa berubah dengan cepatnya karena kalkulasi politis belaka gitu kan. Nah ini menurut saya harus dipertanyakan. Nah harus dilakukan tadi strategi kebudayaan yang jelas, kita mau meningkatkan kapasitas umat kemana, ya, pemartabatan bahasa, ya. Jadi sebentar, berapa menit lagi? Oh ya, sebentar lagi deh. Jadi pemartabatan bahasa tuh gini teman-teman. Ada contoh yang menarik ketika para ulama tadi bahasa Melayu gitu ya, mencari terjemahan kata yang layak ya untuk menyebut Allah sebagai kata ganti orang pertama ya dalam Quran, dan juga supaya dia terbedakan dari manusia biasa. Nah, makanya ada kata aku ya, itu adalah kata yang diucapkan dengan penuh penuh kebesaran gitu ya. Nah, itu dipakai oleh Allah, dan dipakai untuk menerjemahkan ana gitu ya dalam kata Quran itu ke dalam bahasa Melayu,
ketika Allah menyebut dirinya. Ada juga ya saya, hamba, abdi, itu kan hamba semua tuh, maksudnya budak semua tuh. Budak ya kalau di Sunda kan budak, abdi, sahaya, hamba. Nah ini kan untuk adab, karena jangan sampai kita ini bicara subjek dengan kata ganti subjek itu dengan cara yang sama dengan Allah. Gitu. Ini kehati-hatian betul. Ini baru diterabas oleh sastrawan modern Khairil Anwar ya, dengan puisinya Aku. Gitu. Nah, ini puisi Anwar itu kan dia menandai subjektivitas modern tuh. Saya heran itu diajarkan di sekolah-sekolah tanpa kritis gitu ya, termasuk di sekolah Islam. Padahal itu subjektivitas modern yang sekular, yang aku, yang udah gak peduli lagi dengan subjektivitas lain, apalagi Tuhan gitu. Makanya kata aku itu jadikan kata ganti yang besar-besar dan disetarakan dengan binatang jalang gitu. Nah, ini kajian-kajian sastranya panjang lah, jadi panjangnya. Tapi intinya gitu, kita harus pemartabatan bahasa. Bukan berarti jadi tidak formal gitu ya. Saya ngobrol biasa aja kalau sama temen gitu, dan nggak perlu bertendensi jadi formal, tapi nggak perlu bertendensi berkepentingan alay juga. Gitu. Nah, itu apa namanya pembaratan bahasa. Tapi ketika kita berbicara hal-hal yang agung dalam misalnya yang derajatnya, yang adabnya itu harus dijunjung. Nah, itu jangan sampai kita menyetarakannya dengan pembahasaan atau ekspresi-ekspresi bahasa yang rendah gitu. Itu nggak bisa kayak begitu. Dan juga kita harus menjunjung budaya ilmu. Nah, ini budaya ilmu nanti disimpan lah di bagian akhir nih. Ustadz Isa nih akan menunjukkan bahwa pendidikan Sunan Bonang itu yang berbudaya. Saya udah baca juga beberapa tulisan beliau tentang itu. Nah, itu sebenarnya bisa jadi modal baik buat kita ini di Indonesia untuk menjunjung dan membentuk budaya ilmu. Nah, jadi itu di bagian akhirnya disimpan lah ya. Nanti sama Ustadz Isa dielaborasi mungkin lebih mantap lagi. Apa relevansinya nih ketika Sunan Bonang bicara tentang pendidikan dengan kehidupan kita di masa kini. Kayaknya udah cukup ya. Ada lagi nggak slide selanjutnya? Selesai Mas, sudah terakhir. Selesai ya, oke. Oke, walau jawab, mari kita berdiskusi. Saya kayaknya nyusul aja nih, nanti kita selesai 5:30, baru setelah itu saya berangkat ke Dewan Dakwah. Monggo silakan kita berdiskusi. Kayaknya tadi di chat rame tuh, di kolom chat, seru kayaknya. Baik Mas Alam, terima kasih. Ini jadi gimana Mas, dilanjut ke apa ya Mas ya? Lanjut. Oke, ini bagi teman-teman yang ingin bertanya, langsung saja dari penjelasan yang diawali Mas Alam tadi secara mendalam, bisa raise hand atau langsung juga bisa melalui kolom chat. Nah, sementara ini sudah ada dua pertanyaan atau juga statement ya Mas ya, argumen yang barangkali bisa ditanggapi oleh Mas Alam. Yang pertama, saya bacakan aja Mas ya. Bacakan. Kemunculan budaya populer Islam ini kondisinya gayung bersambut antara lemahnya budaya ilmu umat Islam. Kemudian dilihat menjadi ceruk pasar, sehingga Islam menjadi komunitas dagang saja. Akibatnya umat Islam merasa sudah on the track sebagai manusia Islamis dengan genre, selera musik, jurnal dan lain-lain. Ya betul tuh. Betul ya, setuju. Siapa tuh penanya, keren tuh. Bahasanya betul, gayung bersambut. AR Saunggali. Oh, ya salam kenal Mas AR. Waduh, ngobrol ini, dengan Mas AR. Ini Mas Arif, Mas Arif. Mas Arif. Walah, pantesan. Ya udah nanti kita ngopi-ngopi lagi lah. Ya tapi ya betul. Jadi gini ya. Kalau kita lihat lini masanya ya, ini sejak kapan sih? Kalau saya rasa sih sepertinya semenjak itu tadi, semenjak lahirnya kelas menengah muslim baru gitu ya. Nah, itu budaya populer itu jadi kita konsumsi begitu saja tanpa ada suatu produk yang kreatif, tanpa ada suatu intervensi yang aktif terhadap hal itu, apalagi yang kreatif, artinya menghasilkan sesuatu yang baru. Ini fenomena yang nggak ada di masa sebelumnya. Ya kalau kita baca kemarin kan dari budaya lama ya, budaya kolonial, dari prakolonial bahkan kan, budaya Jawa diislamkan jadi budaya tinggi. Jadi yang tadi bicara wayang, itu jadi budaya tinggi. Budaya tinggi itu maksudnya budaya yang punya nilai, punya estetika, dari estetika sampai nilai, sampai cara berpikirnya itu menunjukkan ketinggian gitu.
Jadi kalau cuma sekadar cari enak-enak, cari lucu-lucuan, cari kesedapan-kesedapan segera gitu ya, kesedapan-kesedapan yang sesegera, yang spontan, yang cepat, itu kayaknya nggak dapet tuh dalam produk-produk kebudayaan Islam masa lalu kan gitu kan. Nah, harusnya dulu ya itu kalau di Melayu ada syair Melayu, ada sastra Melayu Islam gitu kan. Alatas tuh kan hebat tuh bahas sastra Melayu. Syair, ada gurindam, ada apa gitu ya dengan rumus-rumusnya. Jadi rumusnya syair A ya. Pantun ABAB. Terus ada apa tuh kalau syair gitu rubaiyat AABA, ya, gurindam AA. Nah, itu rumusnya gampang tuh. Siapa aja bisa bikin asal rimanya sama dan seterusnya. Tapi itu cuma langkah pertama karena yang paling utama adalah isinya gitu kan. Nah, jadi kalau cuma isinya, ini kok saya gelap di sini ya, backlight ya. Gak apa-apa lah ya, biar misterius gini ya. Jadi kalau cuma isinya itu hal-hal yang sederhana-sederhana itu nggak akan dipertimbangkan, nggak akan diapresiasi serius gitu ya kan, nggak akan menghilang begitu saja. Yang awet, yang langgeng, terus lestari diwariskan itu justru yang syair tinggi-tinggi gitu. Nah itu kan artinya ada masa itu di Melayu, di Jawa gitu kan, sampai masa abad modern gitu ya. Ini ingat kebudayaan bukan hanya tadi produksi seni tapi kebudayaan yang tinggi gitu ya. Cara-cara menulis, cara berwacana, cara bersikap, cara apalagi yang memang sengaja untuk untuk menghasilkan wacana kebudayaan ya, seperti cara bermedia itu ada Panjimas, ada Kiblat gitu-gitu ya. Di media seperti itu kan bagus gitu loh, tinggi dan itu ya di masa itu ya setara bisa bersaing bahkan dengan produk-produk kebudayaan yang kelompok sekular gitu ya, kelompoknya Syahrir, kelompoknya STA, Ustadz Abdul Syahbana yang liberal kan, kelompoknya Pram dan kawan-kawan yang Marxis gitu ya, realisme sosialis, itu bisa setimbang gitu loh. Jadi kita itu dulu unggul. Nah, kenapa sekarang kita malah kayak jadi konsumen saja gitu? Artinya ada persoalan di sini. Ada pendekatan-pendekatan, ada dinamika yang makin berubah memang gitu ya, dari produksi kebudayaan yang makin berubah. Tadi ada kapitalisme yang diproduksi yang dibuka kerannya oleh Orde Baru dan itu menghasilkan kapitalisasi segala aspek kehidupan gitu ya. Terus ada situasi sosial masyarakat umat Islam yang juga berubah dibandingkan sebelumnya. Nah, ini yang perlu kita teliti kan gitu kan. Perlu kita analisis nih. Nah, tadi benar bahasnya ada budaya ilmu secara umumnya, budaya ilmu yang menghilang, terus gayung bersambut jadi budaya konsumen. Ya tadi senang-senang aja konsumen gitu ya. Ya milenial sekarang paling gampang kata milenial lah, itu kan udah mantra tuh, mantranya pemerintah, mantranya apa ya. Banyak lah orang jadi kayak mantra aja, milenial nih, disukai milenial atau apa. Padahal rentang usianya juga belum tentu masuk ke dalam milenial ya, bisa jadi generation Z kalau mau pakai kategori itu ya. Atau ya tadi istilah milenial itu sendiri orientasinya hanyalah pasar, hanyalah demografi, tenaga kerja dan seterusnya, ya kan. Saya punya teman-teman saya yang masih bersahabat dengan saya, terus Faiz juga mungkin punya teman SMA, teman SMP yang tadi tuh yang enggak, yang milenial tapi ya kerjanya informal, di sektor informal karena pendidikannya enggak memadai. Itu mereka kan juga milenial itu. Bahkan mungkin kuantitasnya lebih banyak dari masyarakat Indonesia, dari populasi anak muda Indonesia. Nah, berarti keliru kalau kita bicara milenial tapi hanya yang tadi yang budaya populer aja. Jangan-jangan kalau mau bicara milenial yang tepat seharusnya kita bicara tentang gerakan sosial gitu, anak muda meraih meraih hak-haknya gitu kan, menuntut hak-haknya supaya ada pemerataan ekonomi dan seterusnya. Jangan-jangan itu yang lebih cocok dengan generasi milenial Indonesia gitu itulah ya. Iya betul Revolusi itu. industri maksudnya. Iya dengan revolusi industri. 4.0 itu kan, wah udah ada aneh-aneh lah itu, Budiman Sujatmiko apalagi itu kan, ngomongin sembarangan lah pokoknya. Kok saya gelap ya? Ini nggak apa ya, saya gelap ya, kayak misterius gitu kan. Yes. Oke. Nah ini Ya tadi soalnya Mas, ada statement yang bisa ditanggapi Mas Alam. Kesimpulannya, agama dan budaya melangkah dua hal yang berbeda. Maksudnya di sini dua hal yang berbeda, tetapi perbedaan ini bukanlah hal yang perlu dihentikan.
kita sebenarnya bisa berjalan berdampingan dan sama-sama memperoleh kedamaian dalam menjalani kehidupan. Hanya saja masih diperlukan kesadaran setiap insan untuk menerapkan nilai toleransi. Semoga Mas ini Iya, iya. menanggapi tadi. Ini saya sambil buka juga kolom chat ya, ternyata ada banyak. Nanti apa saya aja yang baca. Jadi saya adaikan hadirin sekalian sudah juga membaca kolom chat ya, jadi saya langsung menjawabnya ya. Nah, untuk yang tadi itu bukanlah hal yang perlu dihentikan. Dua agama dan budaya hal yang berbeda. Ya, agama itu tanzil dari Allah. Agama kita ya, agama Islam ya. Agama Islam itu tanzil, wahyu dari Allah, itu agama wahyu. Bukan produk budaya. Tapi agama lain produk budaya semua gitu. Produk budaya semua maksudnya bikin-bikin aja gitu sama manusia di zaman tertentu, dikembangkan oleh manusia di zaman setelahnya, doktrinnya comot sana comot sini, itu agama lain begitu. Tapi agama Islam itu agama wahyu. Itu saya tegas-tegasan kalau hal kayak gitu ya. Nah, jadi agama Islam, agama dalam hal ini Islam, jadi agama tanzil diturunkan oleh Allah gitu ya. Nah, makanya dia berbeda sama budaya yang dihidupkan manusia. Ya, tapi karena agama itu dia tanzil itu buat manusia, maka dia akan mempengaruhi kebudayaan gitu. Nah, Islam itu mempengaruhi kebudayaan, mengislamkan kebudayaan ya. Gitu. Bisa berjalan berdampingan dan sama-sama memperoleh kedamaian dalam menjalani kehidupan. Hanya saja masih perlu kesadaran menggunakan toleransi. Ya betul lah ya toleransi betul. Studi perdamaian. Saya kuliahnya di studi perdamaian, belajar toleransi. Tapi kayaknya gimana hubungannya dengan kebudayaan, kita kaitkan misalnya ya tadi ya budaya yang saling memahami gitu. Saling memahami sehingga tumbuh saling mengenal dan bisa bertoleransi. Ya gitu ya. Ya yang pertanyaan selanjutnya dari Ibu atau Mbak Tri Sukiyarti. Wah, pajak negara terkait hal ini soal negara. Ini konsep Islam dalam bernegara. Kok dalam kaitan konsep Islam dalam bernegara ya? Jauh sekali ya. Saya tidak akan tanggapi ya pertanyaan seperti ini. Saya tidak tahu mengarah kemana, tapi kalau tanya konsep Islam dalam bernegara itu biasanya nanti larinya jadi pendapat-pendapat ideologis tuh. Kelompok A bilang harus begini, kelompok B bilang harus begitu, dan seterusnya. Saya bisa menebak arahnya, tapi ya saya tidak akan menanggapi karena tidak relevan dengan penyampaian saya. Kecuali ada waktu panjang, saya bisa berdiskusi panjang juga tentang hal itu gitu. Karena saya juga mendalami bacaan-bacaan itu. Tapi untuk sementara ini ya saya sisihkan dulu ya, Ibu ini tadi, Ibu atau Mbak Tri Sukiyarti. Terakhir yang selanjutnya, bagaimana agar budaya anomali Islam dan budaya kontemporer lebih disatukan, namun perlu ditanamkan tauhid yang kuat, akhlak karimah. Iya betul, lebih berbudi karena kita bisa menolak kenyataan yang kontemporer. Intinya rule dakwah berjalan, namun masih benturan fakta yang ada. Iya betul. Jadi yang benar. Jadi kita perlu ini saya agak putar dulu, taruh HP saya. Nah, masih gelap ya. Nah, jadi kita memang kalau menanamkan tauhid itu bukan apapun kondisi budayanya memang harus gitu ya. Apapun kondisi budayanya ya ada atau tidak ada budaya populer yang gak jelas ini ya tetap harus gitu. Nah, tapi tadi apakah kita penanaman tauhid, pendidikan tauhid yang kita berikan, pendidikan akhlak ya, akidah akhlak gitu kan biasanya, akidah dan akhlak, terus itu yang kita tanamkan pada diri kita, pada keluarga kita, pada peserta didik kita, itu terhubung langsung dengan persoalan kontemporer yang ada. Nah ini kan penting nih, karena tadi tuh bagi saya gak meragukan kualitas seorang dai yang tadi mengatakan ngejapri Allah. Saya yakin ilmu tauhidnya lebih tinggi, bahkan mungkin dari saya gitu. Bukan mungkin, kayaknya memang jelas gitu ya. Lebih tinggi dari saya. Akhlaknya juga pasti lebih tinggi dari saya. Saya bukan siapa-siapa dibandingkan orang-orang yang tadi saya kritik gitu ya. Karena saya mengerti kebudayaannya, bukan mengerti cara berbudayanya, bukan mengerti akhlaknya, mengerti orangnya gitu. Saya yakin mereka lebih tinggi karena mereka mungkin mendapat pendidikan yang juga lebih baik dari saya dan seterusnya. Tapi itu tadi, apakah itu semua relevan dengan persoalan kebudayaan kontemporer? Oh, ternyata belum gitu. Masih jauh karena mereka nggak menyadari adanya persoalan ketika mereka mau masuk ke dalam dunia ini gitu kan. Apalagi kalau orang-orang itu sebelumnya tidak
bukan di bagian dari budaya populer itu sendiri ya. Misalnya bukan anak gaul tapi gitu kan. Ya bukan anak tongkrongan lah ibaratnya gitu kan, bukan anak tongkrongan, biasanya lingkungannya homogen aja, eksklusif aja, ya aktivis dakwah yang lurus-lurus aja, tapi kemudian mau mau lebih apresiatif, mau lebih terbuka, malah jadi aneh gitu. Nah hal-hal begini kan perlu dipikirkan. Jadi dipikirkan bukan hanya strategi menjadi populernya, tapi tadi adab-adabnya, konsekuensi-konsekuensi dan seterusnya. Kalau bahasa saya punya bahasa gini, obrolan. Yang biasanya terjadi itu kalau di kampus nih, kalau mungkin Faiz FIB ya, saya juga dulu FIB nih dulu. FIB itu atau di kantin yang di kampus yang anak sekularnya, anak tongkrongannya asik-asik lah gitu ya, itu biasa ada anak musola sama anak kantin kan gitu kan. Nah yang sering terjadi itu gangguan sinyal, saya gangguan sinyal nggak Is? Nggak ya? Enggak Mas, aman Mas. Oh nggak ya. Nah yang sering terjadi itu anak musola ikut-ikutan budaya anak kantin, atau anak kantin ikut-ikutan anak musola. Kan yang pertama kan anak musola anak ikutan gaya anak kantin, maksudnya jadi gaya gaulnya gaya apa, tapi nggak pernah sederajat, tapi nggak pernah sebaliknya kan. Kalau sebaliknya artinya budaya musola yang lebih hegemonik, yang lebih unggul, sehingga anak-anak kantin itu, anak-anak sekuler itu berupaya mengikuti kan gitu kan. Tapi yang terjadi justru kayaknya lebih sering yang pertama deh kalau saya bayangkan. Nah ini ada kenapa nih, ada persoalan gaya bergaul dan gaya berbudaya yang juga perlu dievaluasi gitu. Untuk sekarang kayak anak-anak sastra dulu ada kan, 5 tahunan lalu ada istilah anak senja gitu ya, anak-anak indie ya, macam-macam gitu kan. Wah itu mau bersastra, menulis lagu dengan puitis, dengan estetis ya. Walaupun ada yang berhasil, lebih banyak yang gagal sih. Tapi yang berhasil itu berhasil dalam ukuran estetik gitu ya. Nah itu kan ternyata mereka mengalami perkembangan kebudayaan yang signifikan dibandingkan sebelumnya, dan itu rata-rata ya sekular gitu. Ini anak-anak aktivis dakwah nih, mana nih saya tunggu nih kemunculannya nih gitu kan. Ya dalam bersastra, dalam berpuisi, dalam berestetika lah. Itu tuh kita masih banyak belum sampai di tingkat itu. Nah artinya perlu kita tingkatkan lagi gitu kan, sadar. Nggak bisa nggak bisa dirujukan secara politis, secara instruktif gitu ya. Wah, karena habis menurut alam ini harus diikuti, harus harus diterapkan. Itu enggak. Jadi budaya itu alamiah gitu. Alamiah itu kayaknya akan lebih alamiah kalau kita mengembangkan sendiri secara sewajar-wajarnya deh. Asalkan kita tadi tahu apa yang layak kritik. Kalau kita tahu apa yang harus dikritik, artinya kita harus jadi tahu apa yang harus ditinggalkan. Kalau kita jadi tahu apa yang harus ditinggalkan, kita jadi tahu apa yang harus kita tingkatkan atau apa yang harus kita buat secara baru gitu. Oh ternyata berbuat gini keliru nih, secara budaya dia akan keliru, maka kita akan berbuat apa nih. Nah itu kan Wali Songo kan gitu dulu kan, bikin wayang, wah ini wayangnya bentuk orang, beneran kayak orang, ya ini dalam fikih ya nggak boleh gitu, kalau kata Sunan Kudus kan gitu, menurut Gus Baha ya, saya nggak baca sejarahnya langsung. Sama Gus Baha, oh dibeginikan saja nih, digepengin biar bentuknya nggak kayak orang, tangannya dikecilin, mukanya kayak wayangnya sekarang lah. Itu kan nggak ada manusia kayak gitu ya kan. Coba ada nggak manusia, kalian pernah nggak ketemu manusia yang gepeng-gepeng tangannya kecil kayak wayang? Nggak ada kan. Tapi malah jadi estetik, malah jadi simbolik gitu kan, malah jadi meningkat. Nah itu nih yang menurut saya menurut saya itu kreatif gitu, berangkat dari keresahan yang tepat gitu. Oke. Iya Mas. Satu lagi Mas, Satu kira-kira lagi ya, mana? ini cukup menarik juga tentang batasan. Sebenarnya apa batasan Hmm. yang bisa kita terapkan agar terhindar dari terpengaruh oleh budaya populer dalam berdakwah? Karena juga bagaimanapun Hmm. juga salah satu variabel yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan dakwah adalah dengan memahami kondisi objek dakwah, dan salah satunya adalah Hmm. memperhatikan budaya populer yang diikuti oleh masyarakat. Nah itu dia. Jadi budaya, jadi gini ya, kita bedakan budaya populer sama media populer lah katakanlah gitu. Media populer, terus nah media itu kan memang perantaraannya itu harus fun, harus sesuai gitu. Jangan kita mau
Jangan kita mau bikin kegiatan buat anak muda, disampaikannya lewat RRI gitu kan, Radio Republik Indonesia. Hadirilah acara pemuda di tahun 2022 ini. Orang malas duluan, gak ada yang denger juga kayaknya ya kan. Nah itu medianya itu memang harus peka gitu. Mau pakai TikTok, pakai apa tuh, terserah gitu kan. Karena media itu dia hanya perantara gitu kan. Nah, gitu. Itu perantaranya, jadi dia bukan budaya. Tapi ada budaya yang dihasilkan dari perantara itu memang ya. Digital humanities itu ada bidang baru, humanira digital yang mengkaji efek-efek kultural dari budaya yang ada itu. Dengan ada TikTok, budaya masyarakat jadi gimana. Dengan ada Facebook, budaya masyarakat jadi gimana, dan seterusnya itu harus dikaji gitu. Nah, menurut saya ya kita peka dulu sama medianya. Medianya benar-benar harus ikut perkembangan zaman gitu ya. Desain grafis itu kan keren ya, desain grafis acara ini ya kan, desain grafis yang coba kalau desain grafisnya pakai gaya-gaya tahun 2002 tuh yang 3D efek-efek 3D banyak kan gitu ya. Itu wah itu bakal ditertawakan mungkin ya kan. Atau pakai desain-desain word art Microsoft Word 2000 gitu. Word art yang zaman-zaman itu kan gradasi-gradasi. Ah itu mungkin akan ditinggalkan. Artinya itu memang harus peka zaman gitu loh. Harus peka zaman, harus. Tapi isinya, nah ini isinya kan budaya itu kan tadi terkait sistem tanda dan makna kan. Medianya bisa apa aja, tapi tanda penandaan dan pemaknaannya ini harus dijunjung tinggi gitu. Banyak yang berhasil yang saya misalnya ada Ustadz Nuzul Zikri itu, Ustadz Salafi yang mungkin satu-satu Ustadz Salafi yang saya dengar serius gitu ya. Karena saya bukan seorang Salafi. Nah, itu bagus banget gitu loh. Saya sih kagum dengan timnya, dengan visualnya, dan benar-benar tinggi gitu. Jadi memanfaatkan audio visual yang sangat indah, sangat baik, tapi tidak merendah. Beliau juga bicaranya sangat sangat ya, tapi nggak gaul-gaul seperti itu. Nah ini rumusan bakunya gitu. Pada rumusan bakunya dia tergantung pada kemampuan kita dalam produksi tanda dan makna itu gitu. Nah, tapi saya punya syarat, punya tips, punya kiat untuk meningkatkan mutu kita dalam melampaui budaya populer ini. Kiatnya adalah baca karya-karya sastra yang penting. Karya sastra yang penting itu adalah karya sastra yang dibicarakan oleh kritikus sastra, bukan karya sastra yang muncul di daftar Republik Gramedia bestseller Gramedia, bukan itu gitu. Nah, tapi yang dibacakan oleh kritikus sastra. Biasanya nomor satu Rosihan Anwar Muhtar Lubis Harimau gitu. Itu selalu nomor satu tuh, kayaknya belum pernah digantikan sampai berapa tahun ke depan ya. Terus nomor dua siapa, nomor tiga siapa gitu. Atau baca esai-esai yang estetik, yang bagus. Walaupun nanti isinya juga bisa kita kritik ya. Saya punya kritik terhadap Muhtar Lubis, sastra-sastra individualisme liberal dan seterusnya. Tapi untuk pendidikan estetika tuh begitu. Kalau yang berpendapat musik itu gak haram, ini kan khilafiyah ya. Saya menghargai yang berpendapat haram. Tapi kalau yang berpendapat musik itu tidak haram, saya sangat menyarankan dengar lagu-lagunya Kantata Takwa. Nah, itu Rendra, Iwan Fals, Setiawan Jodi, Saung Jabo, top puncak-puncaknya estetika itu di situ semua. Atau banyaklah, saya banyak daftar-daftarnya, kalau disebut satu panjang nanti. Tapi intinya biasakan diri menyimak sesuatu yang estetik, yang bermutu gitu, dalam berbicara, dalam suara, dalam kata, dalam visual dan sebagainya. Nanti dia akan mempengaruhi kita sedikit banyak. Ya, secara puitis, baca jurnal-jurnal sastra zaman dulu tuh ya Horizon gitu, baca-baca majalah-majalah sastra. Ya gitu-gitulah, baca Kompas, baca cerpen-cerpen Kompas, cerpen Tempo. Nanti akan pengaruh gitu. Kalau saya sih kayaknya gitu, yang saya alami kayaknya gitu ya. Berdasarkan pengalaman subjektif saya. Gitu sih, Faiz. Baik, Mas. Terima kasih waktunya nih, Mas. Malah ini juga mepet-mepet. Saya kira kita semua bisa menangkap esensi-esensi dari diskusi kita sore ini yang disampaikan Mas Alam tadi, dan juga yang didiskusikan oleh teman-teman semuanya berkaitan dengan bagaimana budaya populer ini juga banyak mempengaruhi
umat Islam dalam cara-cara kita mempromosikan kegiatan-kegiatan yang bersifat simbol-simbol keislaman. Nah, ini tentunya tadi hal yang penting juga terkait dengan bagaimana antara kita mempengaruhi dengan dipengaruhi budaya populer itu. Terakhir juga yang cukup penting yang tadi dijelaskan dalam slide Mas Alam ya, yang terkait dengan strategi kebudayaan, pemartabatan bahasa dan budaya ilmu yang nanti akan kita bahas di hari Kamis tanggal 21 dengan Ustadz Sanon berdasarkan pada konsep-konsep pendidikan dalam kitab Sunan Gunung. Nah, oleh karena itu mungkin sebelum dicukupkan Mas Alam ada terakhir untuk ya, terakhir ya. Iya, ini saya di video saya gelap ya? Iya Mas, masih gelap gitu ya? Kayaknya udah mulai berubah cahaya mendekati maghribnya itu kan. Iya, tapi biasanya lampu sini bisa terang kok, heran ya. Jadi misterius ini, jadi kayak pelaku-pelaku ini kan, formalin gitu, formalin. Kalau soalnya diedit dikit nanti jadi kayak gitu. Reportase. Ya saya kan dulu gitu, masa gitu. Ya saya coba-coba. Oke, gini teman-teman ya, gimana ya mulainya ya? Ini kan sebenarnya pemantik dan diskusi kritik kebudayaan sendiri kan dia kajian yang luas gitu ya, refleksi yang luas. Artinya kita perlu merefleksikan terus-menerus apa yang kita jalani. Refleksi itu artinya bercermin. Kita seperti reflection itu kan seperti kita sedang bercermin, terus kita lihat tuh. Kalau bercermin kan kita lihat, oh ini kurang rapi gitu ya, oh rambutnya kurang disisir, oh ini kotor dan seterusnya. Jadi kita sedang bercermin, seperti sedang bercermin. Nah, daya refleksi itu ya tadi kedalaman dalam merenung, dalam bercermin itu adalah langkah pertama kita untuk memperbaiki mutu kebudayaan kita, apapun itu ya, bukan hanya dalam produk kebudayaan yang aktif seperti yang tadi saya sebutkan, tapi kebudayaan sehari-hari lah, dalam berbicara, dalam berpikir, dalam berpendapat, dalam berkarya dan seterusnya. Dengan senantiasa berefleksi dan juga menjernihkan cerminnya gitu ya, menjernihkan cerminnya dan juga terus belajar, itu kita akan bisa meningkatkan kebudayaan kita. Dan saya sangat berharap ya teman-teman muda ini, anak-anak muda muslim ini, mari kita sama-sama, terutama yang muda maksudnya karena memang produktivitasnya gitu ya, atau aktivismenya lebih banyak di kalangan muda gitu ya. Mari teman-teman sekalian kita tingkatkan mutu kita itu. Nanti orang Islam, orang-orang lain yang sekular, yang non Muslim, yang agnostik ya, atau apalah yang nggak punya komitmen sama Islam gitu ya, dia akan melihat kita bermuruah, kita punya muruah, kita punya harga diri, kita punya kemuliaan, ya, bukan dengan cara yang menakutkan, tapi dengan cara yang tinggi gitu loh. Ya, kemampuan dalam berkarya, kemampuan dalam berwacana, estetikanya dapat, logikanya dapat, argumentasinya kuat. Nah, itu kan mantap tuh kalau umat Islam tampil dengan cara-cara seperti itu. Nah, jadi dari itu nggak instan, memang nggak bisa instan, kita pelan-pelan dikatin, tapi ada waktunya kita akan sampai di kadar itu. Saya juga nggak merasa sedang sampai gitu ya, tapi saya tahu api itu yang harus dicapai, maka mari kita berproses menuju titik itu. Jangan menikmati sesuatu yang tampak nyaman, tampak mudah, tapi dia hanyalah micin gitu loh, hanyalah peran saja yang tidak bergizi. Nah, itulah teman-teman sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang benar adalah tadi, ada yang benar sepanjang penyampaian saya tadi, yaitu makna pemberian Allah yang tiba pada jiwa kita. Jika ada yang salah, itulah penyingkapan Allah atas kelemahan kebodohan saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya pada teman-teman sekalian. Saya kembalikan pada itu. Baik, terima kasih Mas Alam. Mungkin karena waktu yang juga mepet ya, singkat ini, terima kasih kepada teman-teman semuanya untuk bisa hadir, menekuni dan mendalami bersama-sama kajian-kajian dari studi-studi yang menyangkut dengan budaya ilmu ya yang kita jalani. Mudah-mudahan tentunya dari mulai yang pertama sampai yang kelima ini, nanti dilanjutkan yang terakhir yang keenam, bisa forum-forum ini dan juga banyak forum lainnya itu bisa terus bermanfaat bagi gairah akademik kita, atau
juga etos intelektual kita berkaitan dengan budaya. Terima kasih teman-teman semuanya, terima kasih juga Mas Alam. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan pada forum-forum selanjutnya. Saya Oke, Zur, cukupkan. pamit duluan, Zur ya. Ya Mas, makasih Mas Alam. Ya, saya cukupkan. Terima kasih teman-teman semuanya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.